Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberi keadaan sehat, penuh semangat, dan siap untuk belajar bersama. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu. Munawar, baik. Nihil ya. Baik anak-anak, saya ingin memastikan bahwa kalian semua sudah siap untuk belajar. Silahkan pastikan meja belajar kalian rapi, buku catatan dan alat tulis sudah disiapkan. Jika ada ponsel atau hal lain yang mengganggu, sebaiknya disingkirkan dulu. Bagaimana? Apakah sudah siap belajar untuk hari ini? Sebelum kita memasuki materi, marilah kita coba ingat-ingat kembali suasana belajar minggu lalu. Kita telah mempelajari alat ukur yang sangat penting di dunia otomotif. Apa itu teman-teman? Apa ada yang masih ingat? Ya, betul, jangka sorong. Siapa di sini yang masih ingat apa saja fungsi utama jangka sorong? Baik, mari kita bahas jangka sorong yang memiliki beberapa fungsi utamanya. Pertama, digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Yang kedua, jangka sorong dapat mengukur diameter, misalnya pipa atau poros. Yang ketiga, alat ini juga bisa mengukur kedalaman seperti diameter lubang. Dan yang terakhir, jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda, kedalaman lubang yang kecil. Nah, teman-teman, hebatnya lagi jangka sorong ini memiliki ketelitian hingga 0,01 mm yang membuat alat ini sangat berguna untuk mendapatkan pengukuran yang akurat. Tapi, apakah kalian tahu, meskipun sudah sangat presisi, ada alat lain yang lebih canggih dibandingkan jangka sorong yang kita akan bahas pada hari ini. Baik, sekarang mari kita renungkan. Misalnya kalian sedang berada di bengkel atau di laboratorium. Tugas kalian adalah mengukur diameter kawat yang sangat kecil, meskipun seukuran rambut manusia. Apakah menurut kalian jangka sorong masih cukup untuk mengukur tugas seperti itu? Coba pikirkan sejenak. Disinilah alat ukur yang lebih presisi diperlukan. Ada yang tahu apa itu alat ukur yang lebih presisi dari jangka sorong, teman-teman? Ya, kalau belum tahu saya kasih tahu, yaitu mikrometer. Mikrometer dirancang khusus untuk mengukur benda-benda kecil dengan ketelitian yang sangat tinggi hingga 0,001 mm atau 1 mikron. Bayangkan, alat ini bisa mengukur dengan akurasi 3 kali lebih detail dibandingkan jangka sorong. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita mengenal apa itu mikrometer dan memahami prinsip kerjanya. Yang kedua, kita dapat memahami bagian-bagian utama dari mikrometer. Yang ketiga, memahami bagaimana alat ini digunakan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sangat akurat. Ini adalah keterampilan yang harus kita miliki
oleh siswa yang ingin bekerja di bidang otomotif atau teknik. Memahami cara penggunaan mikrometer adalah bagian dari pembekalan diri kalian untuk menjadi tenaga kerja atau profesional dalam kompeten di masa depan. Anak-anak, coba pikirkan, di dunia otomotif ukuran dan presisi adalah segalanya. Kesalahan kecil apapun dalam pengukuran bisa menyebabkan produk yang cacat atau bahkan kegagalan besar. Misalnya, sebuah poros yang ukurannya tidak sesuai mungkin terlalu kecil atau terlalu besar. Akibatnya, mesin yang digunakan tersebut tidak berfungsi dengan baik. Itu sebabnya menguasai pengukuran alat ukur yang sangat presisi seperti mikrometer adalah keharusan yang kalian nantikan saat bekerja di bidang teknik. Saya tahu belajar alat ukur ini mungkin terbilang sangat sulit pada awalnya, tapi percayalah, keterampilan ini sangat bermanfaat untuk masa depan kalian. Saat kalian sudah terjun di dunia kerja maupun menggunakan mikrometer dan alat ukur lainnya, menjadikan salah satu nilai tambah yang membuat kalian berada dari yang lain. Jadilah, mari kita manfaatkan kesempatan ini belajar dengan serius. Saya harap kalian belajar dan fokus selama pembelajaran berlangsung. Tidak apa-apa jika ada hal yang belum dipahami. Kalian bisa mencatat pertanyaan dan nanti kita diskusikan bersama. Ingat, belajar adalah proses yang saya di sini untuk membantu kalian. Baik, itu tadi pengantar untuk pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan membahas apa itu mikrometer, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana alat ini digunakan untuk mendapatkan pengukuran yang sangat akurat. Jadi pastikan kalian memperhatikan dengan baik. Kalau sudah siap, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman, mikrometer itu sendiri merupakan alat ukur yang memiliki beberapa jenis, dan setiap jenisnya dirancang khusus untuk mengukur benda dengan karakteristik tertentu. Keberagaman jenis mikrometer ini sangat penting karena masing-masing jenis memiliki kegunaan yang spesifik maupun memberikan hasil pengukuran yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Secara umum, ada beberapa mikrometer yang bisa digunakan, yaitu mikrometer luar, mikrometer dalam, mikrometer kedalaman, dan mikrometer skrup. Nah, keempat mikrometer ini mari kita bahas pada hari ini. Yang pertama, ada mikrometer luar. Adalah jenis mikrometer yang paling umum digunakan. Sesuai namanya, mikrometer ini digunakan untuk mengukur diameter luar benda. Contohnya, mikrometer luar sering digunakan untuk mengukur diameter poros, pipa, atau benda-benda berbentuk silinder lainnya. Pada mikrometer luar ini, benda yang akan diukur diletakkan di antara anvil atau penahan benda dan spindle poros pengukur. Saat skrup diputar, spindle akan bergerak menuju benda yang diukur dan mengukurnya dengan sangat presisi. Biasanya mikrometer luar ini memiliki ketelitian hingga 0,01 mm, bahkan lebih akurat tergantung pada jenis mikrometer yang digunakan. Mikrometer luar sangat penting dalam dunia industri, terutama di bidang otomotif dan manufaktur, karena banyak komponen yang membutuhkan pengukuran pada diameter luar yang sangat akurat. Sebagai contoh, dalam pembuatan komponen mesin seperti poros engkol atau
atau roda gigi. Pengukuran yang presisi sangat diperlukan agar komponen-komponen tersebut bisa dipasang dengan pas tanpa kendala. Yang kedua ada mikrometer dalam. Digunakan untuk mengukur diameter dalam atau komponen yang memiliki rongga atau lubang di dalamnya. Jenis mikrometer ini sangat berguna untuk mengukur diameter pipa, lubang pada mesin, dan bagian lain memiliki rongga lubang berbentuk silinder. Cara kerjanya sedikit berbeda dengan mikrometer luar tadi. Pada mikrometer dalam, anvil dan spindle pada mikrometer ditempatkan di dalam rongga benda yang diukur. Saat spindle diputar, ia akan mendekati dinding bagian benda tersebut. Untuk mengukur diameter rongga dengan ketelitian yang sangat tinggi dengan menggunakan mikrometer dalam, kita bisa mendapatkan pengukuran yang sangat presisi. Bahkan mikrometer dalam yang sekecil sekalipun. Mikrometer dalam ini sangat bermanfaat di bidang seperti dalam industri pembuatan mesin atau komponen otomotif, dalam sektor lainnya yang sering berurusan dengan pipa atau rongga komponen mesin. Ketepatan dalam pengukuran diameter dalam sangat penting karena diameter dalam suatu komponen tidak sesuai, maka bisa menyebabkan komponen tersebut tidak dapat dipasang atau tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga ada mikrometer kedalaman. Digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau cekungan pada benda. Misalnya, kita dapat menggunakan mikrometer kedalaman ini untuk mengukur kedalaman lubang pada mesin, kedalaman suatu alur, kedalaman plat logam, atau bahkan kedalaman lubang bor yang dibuat pada suatu bahan. Mikrometer ini dilengkapi dengan batang pengukur yang dapat dimasuki ke dalam lubang atau cekungan untuk mengukur seberapa dalam kedalaman benda tersebut. Pengukuran kedalaman ini sangat penting dalam dunia industri manufaktur atau pembuatan alat-alat presisi, karena seringkali kita memastikan kedalaman lubang atau alur yang dibuat pada komponen mesin agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir ada mikrometer skrup. Jenis mikrometer yang digunakan menggunakan mekanisme skrup untuk memberikan pengukuran yang lebih akurat, terutama ketika mengukur benda yang sangat kecil dan membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Mikrometer skrup sering digunakan dalam pengukuran benda-benda yang ukurannya sangat kecil seperti komponen mesin mikro yang sangat presisi. Mikrometer skrup dengan ulir yang sangat halus yang memungkinkan kita mengukur perubahan yang presisi, akurasi yang tinggi. Mekanisme ini menunjukkan mikrometer skrup memberikan pengukuran yang sangat presisi bahkan pada ukuran yang sangat kecil sekalipun. Umumnya mikrometer skrup memiliki ketelitian hingga 0,001 mm. Mikrometer jenis ini banyak digunakan dalam bidang yang memproduksi komponen-komponen kecil dan presisi seperti bidang elektronik, pembuatan perangkat optik, atau di industri pembuatan komponen mikro.